Selamat malam Pak Wayan. Nah, ketika saya merumuskan tema ini, saya sedang berduka cita bersama seluruh insan penggemar sepak bola Indonesia. Dan sebagian besar karena kekecewaannya, kemudian yang meluap adalah amarah, mencari sopo sing salah. Kenapa? Karena rakyat Indonesia sudah terbiasa seolah-olah itu punya harapan yang sangat besar tentang sepak bola, menjadi salah satu supporter paling militan di dunia. Itu penonton bola di Indonesia itu terkenal seluruh dunia, rame, lalu juga kreatif, militansinya tinggi. Kalau Bapak Ibu mau nonton di stadion itu harus jadi membernya Garuda gitu ya. Nah, itu antara pengorbanan rakyat dengan kemenangan atau prestasi yang didapat tim nasional kita itu tidak seimbang. Maka yang terjadi adalah apa? Fenomenanya kalau orang yang tidak ngerti sepak bola ya paling kalah, paling kalah, pesimisme. Kalau orang yang mengerti sepak bola akan emosional, bahkan mereka bisa saling menyalahkan, saling menghujat, menuntut tumbal. Nah, sekarang ini kan yang dituntut apa? Clifford out. Semua ngomong Clifford out. STY balik lagi, Sintayong balik lagi. Tapi saya melihat itu sebetulnya adalah sebuah fenomena kebudayaan. Jadi ini bukan hanya soal psikologi, bukan hanya soal apa ya, fenomena-fenomena remeh di masyarakat, tapi ini sesungguhnya adalah cermin kebudayaan dan cermin agama. Jadi kalau Bapak Ibu membandingkan, misalnya di dalam kehidupan beragama, wah dalam beragama tuh orang tuh yang namanya angen-angen, harapan, keinginan, doa, ikhtiar, pengorbanan, itu semua ada. Tapi dalam waktu yang sama, ketika agama itu di titik tertentu mengecewakan, misalnya orang sudah sholat 5 waktu atau sudah rajin berdoa dengan cara masing-masing agamanya, sudah memberi infak, memberi persembahan, memberi yuran, memberi sesajen, orang mengupayakan segala sesuatu, lalu kemudian yang diharapkan itu tidak tercapai, maka akan ada titik dalam fenomena masyarakat beragama. Titik itu adalah titik yang namanya cognitive dissonance. Kalau dalam bahasanya Leon Festinger, psikolog sosial. Jadi cognitive dissonance itu apa? Kebingungan manusia dalam memahami keadaan sehingga mereka ibaratnya kalau duit itu gak kena tinggi tuku sepatu abang, isone gawe tuku sepatu putih, maka dia akan apa? Sepatu merah itu jelek. Yang bagus itu sepatu putih. Nah, orang beragama itu risiko untuk masuk dalam disonansi pemahaman, lalu kemudian menjadi amarah, harus ada yang ditumbalkan, harus ada yang dikambing hitamkan, harus ada yang disingkirkan. Keinginan mencari ini salahnya siapa itu kuat sekali dalam agama. Jadi membaca sepak bola, karena saya suka menjadi penonton dan pemain sepak bola juga, itu dengan membaca agama ada kemiripannya. Lalu setelah itu saya renungkan lagi. Iya ya, ternyata ini bukan hanya fenomena sepak bola, tapi fenomena manusia secara umum itu punya jiwa bermain.
Nah, maka saya ingat sama Pak Oto. Pak Oto itu kan sering mengatakan agama itu adalah salah satu produk kebudayaan. Nah, cocok iki tema ini. Homo ludens. Bagaimana agama itu dianalisa sebagai sebuah fenomena permainan, tetap juga sekaligus sebagai sebuah sarana untuk manusia itu menjadi lebih arif di dalam bermain. Nah, itu tujuan dari tema kita malam ini. Dan nanti pada bagian akhir, karena refleksi ini lahir dari kepatahan hati itu, maka saya menggunakan bagaimana menghayati Indonesia yang gagal lolos Piala Dunia itu dalam perspektif agama. Ya. Dan kalau kita bisa memakai itu, maka kita juga akan bisa menggunakan agama untuk membangun kerukunan. Jadi ini temanya tema yang sifatnya eksperimental. Ya. Saya memberi tema Homo Ludens, meminjam istilahnya Huizinga, yang pernah menulis tentang Homo Ludens. Jadi di tahun 38, Johann Huizinga itu dia pernah menulis tentang A Study of the Play Element in Culture. Ya, inti dari semua bukunya, Huizinga itu menganalisis bahwa di dalam kebudayaan manusia itu selalu ada unsur permainan. Jadi tidak ada budaya yang tidak ada unsur permainannya. Jadi permainan itu merupakan bagian integral, fundamental, elemental dari sebuah kebudayaan. Dan dari permainan itu lahir kebudayaan yang semakin menarik, karena kebudayaan sendiri sesungguhnya adalah apa? Permainan. Dulu kita mengenal istilah Homo sapiens. Homo sapiens itu adalah makhluk yang berpikir. Manusia itu berpikir. Lalu ada istilah Homo faber. Manusia itu bekerja. Tapi juga yang pasti terjadi di seluruh dunia, manusia itu bermain. Kalau zaman dulu mainnya dakon, gobak sodor, bekelan. Anak-anak zaman sekarang ya tetap main. Main apa? Main game, Roblox, gitu-gitu. Ya kan? Main game online. Dan kalau manusia berkumpul, IMP misalnya berkumpul, hanya disuruh duduk mendengarkan ceramah, itu yang kuat hanya kawan-kawan dari Pondok Pesantren Asofa. Wes iku paling istimewa wes. Datang, duduk, ngurungokne ceramah. Tidak ada yang ngalahkan kawan-kawan Asofa. Tapi lek wong-wong Kristen atau mungkin rekan-rekan Katolik yang lain suruh duduk, tidak ada bermainnya, mereka tidak akan tertarik. Jadi hampir di setiap acara keagamaan, ke apa kegiatan-kegiatan itu selalu dibutuhkan permainan. Lah permainan masuk ke permainan musik, ke permainan apa ya, macam-macam, dan intinya bermain adalah fondasi kebudayaan manusia. Nah, dari sisi kekristenan sendiri, ternyata setelah saya renungkan dan ingat-ingat dari dimensi kekristenan, mungkin nanti kawan-kawan bisa menambahkan yang lintas iman ya. Saya mohon malam ini tanggapannya tidak normatif, tapi berbagi apa dimensi permainan dalam agama-agama gitu ya. Ya. Nah, dimensi permainan dalam Kristen itu misalnya digambarkan iman itu seperti pertandingan. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25 mengatakan, "Tidakkah kamu tahu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya."
Jadi itu latar belakangnya Rasul Paulus itu mendorong jemaat Kristen pada saat itu untuk menghayati iman itu seperti permainan. Orang harus berlomba-lomba mendapatkan hadiah. Dan kata antusias itu kan berasal dari bahasa Yunani entheos. Entheos itu artinya apa? Ada Tuhan, ada Allah, ada sesuatu yang ilahi di dalamku. Dan itu untuk menggambarkan apa entheos itu. Dalam Olimpiade pertama di Athena, semua orang itu ketika bermain itu koyo wong kerasukan suatu yang ilahi. Wah, semangat. Dan biasanya dalam pertandingan olahraga kan begitu. Ketika manusia berolahraga, lek kesel mandek. Tapi begitu olahraga sama orang lain, wah adrenalinnya sampai pada yang kuat meninggal dunia gitu. Sampai ada yang cedera. Kan tabiatnya manusia kan gitu. Kalau bermain itu pol-polan. Bahkan anak-anak kecil itu kalau suruh baca buku 30 menit harus ngantuk-ngantuk. Tapi coba suruh bermain, mau 6 jam sampai matanya mendulu gitu. Sampai matanya bengkak, ya tetap main. Berarti apa? Permainan itu punya dimensi enteos, dimensi ilahi. Jadi manusia itu bisa menjadi ilahi gak mung ketika doa, gak, tapi ketika apa? Bermain gitu. Biasanya bapak-bapak kalau suruh nganter inya ke pasar bengi sithik nggak bengok ya. Kalau kau nonton bal-balan sampai jam setengah telu bengi ya di melei, ya kan? Ini menarik Bapak Ibu menurut saya ya. Untuk fenomena ini untuk didalami. Maka kalau dalam tradisi Kristen kemudian saya jadi paham kenapa kok orang beriman itu disuruh seperti ada di gelanggang pertandingan. Dan iman yang sejati itu mengandung unsur kegembiraan memang. Kalau iman itu gak gembira, mau kakean aturan tok, atau orang beriman karena rasa takut, ya agama jadi monster. Di mana ada agama, yang ada apa? Aturan-aturan kaku. Yang kalau tidak dituruti, wah, harus dihukum. Harus kalau dalam bahasa gereja itu ekskomunikasi, dikucilkan. Mungkin harus ada yang dicambuk, harus ada yang didenda. Itu kan mengerikan banget kalau agama tanpa dimensi kegembiraan, ya kan? Dan iman itu harus punya dimensi kegembiraan dan permainan. Karena apa? Allah, Tuhan sendiri, itu memberikan agama dalam perspektif kekristenan. Untuk apa sih? Untuk membuat manusia itu bahagia. Dan untuk membuat manusia itu mengalami kebebasan. Bebas dari nafsunya, tetapi juga bebas dalam cara berpikir, bebas dalam cara mengambil keputusan, bebas dari apa? Dari dosa, bebas dari perasaan bersalah. Jadi esensi agama yang mendatangkan rahmat itu adalah agama yang membawa kegembiraan dan punya dimensi bermain. Maka ada teologi bermain. Jadi teologi bermain itu ibarat gambar ini ya, orang nyebrang di atas tali, bagaimana dia supaya nggak jatuh? Ya selain latihan, dia juga nggak mikiri kalau aku jatuh, tapi dinikmati sebagai sebuah tantangan. Itulah iman yang merdeka. Iman yang membebaskan manusia dari rasa takut. Ketika memikirkan Tuhan, yang dipikirkan adalah hanyalah cinta, kegembiraan, kebahagiaan, kebersamaan bersama dengan orang lain. Sekaligus juga apa? Perjuangan. Bukan koyo pertandingan. Aku harus bertanding, berjuang. Ayo, melawan siapa? Melawan diri sendiri.
Setelah bisa melawan diri sendiri, melawan dosa individual, melawan siapa lagi? Melawan dosa struktural. Ayo, ini ada dosa struktural, ayo kita bertanding. Sopo sing menang? Maka ketika kita beragama dengan spirit olahraga itu, spirit permainan, wah itu fun. Kita mungkin pikir, waduh aku dino iki wis berkeputusan gak meso sik meso. Kalah rek aku rek, yo sesuk gak meso. Semangat. Tapi kalau kemudian orang, waduh aku meso. Ya Tuhan, us aku masuk neraka. Yang muncul adalah apa? Ketakutan. Ketika berhadapan dengan dosa struktural, korupsi, kebohongan, kita bertanding. Wah, ini kita harus memerangi dengan semangat. Ketika berhadapan dengan intoleransi, kita bertanding. Tapi bukan dengan amarah bertandingnya. Tapi dengan apa? Spirit permainan. Dan bagi kekristenan ternyata apa yang saya renungkan ini kompatibel. Karena bagi orang Kristen Allah itu tidak hanya menginginkan kepatuhan. Karena apa? Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu kan menciptakan manusia dengan punya akal budi. Akal budi itu apa tuh? Akal budi itu kemampuan manusia untuk menimbang, berpikir rasional, menciptakan, membuat keputusannya sendiri. Dan akal budi itu dekat dengan apa? Kehendak bebas. Jadi Tuhan itu tidak pernah mendambakan manusia patuh padanya, itu nggak pernah. Kalaupun Tuhan menuntut kepatuhan, itu untuk kepentingannya siapa? Bukan untuk kepentingannya Tuhan. Untuk kepentingannya manusia. Kon lek gak patuh kecemplung kon. Manuto aku. Gitu. Tapi manusia sejak awal diberikan bekal apa? Akal budi. Kehendak bebas, pilihan bebas. Sebab kalau Tuhan itu menginginkan kepatuhan, maka Tuhan akan menciptakan robot. Menciptakan insan yang tidak bisa berkata tidak. Insan yang tidak bisa memilih jalan lain. Insan yang tidak bisa melawan. Tapi karena manusia itu diciptakan dengan dimensi ilahi. Sesuatu yang ilahi itu yang khas apa? Kebebasan. Maka Tuhan ketika menciptakan kita dan menginginkan kehidupan kita itu nggak cuma patuh. Jadi kalau bapak ibu cita-citanya supaya anaknya patuh, wah itu apa ya? Cocok jadi diktator. Anak patuh itu buat saya ya apik. Tapi itu bukan segalanya. Yang lebih bagus apa? Kreatif, spontan, bahagia, dan bisa membahagikan sesama dan semesta. Karena apa? Saya iso salah. Ya kan? Nah, celakanya banyak manusia yang ingin melampaui Tuhan. Wong mana aja nggak menuntut kepatuhan sebagai yang paling utama, tapi ada manusia yang ingin semuanya patuh pada dia. Nah, dengan berbagai pendekatan. Nah, disitulah kalau kita bisa menghadirkan agama atau iman yang menghadirkan kegembiraan dan permainan, kita itu dalam beragama itu bisa bahagia, rileks, berteman, penuh semangat. Dan agama itu boleh diperbandingkan. Termasuk setiap Senin kita kan sebenarnya melakukan studi perbandingan perspektif kan. Tapi agama itu tidak boleh dipertandingkan. Yang aneh justru apa? Orang-orang yang menganggap agama itu terlalu serius sebagai tuntutan kepatuhan itu hobinya biasanya malah ngedu agama, mempertandingkan agamanya dengan agama orang lain. Sementara orang-orang yang beragama dengan gembira punya dimensi playful itu malah menempuh jalan apa? Kerukunan, dialog, solidaritas.
Nah, bagian terakhir ini slide terakhir, ya kalau ada Bapak Ibu yang suka sepak bola dan berduka, ya kita berarti sama, kalau enggak, mungkin bisa diambil hikmah yang lain, tapi saya melakukan sebuah refleksi teologis, refleksi iman, belajar dari kegagalan Indonesia lolos ke Piala Dunia. Itu pemain-pemainnya pun mau ibaratnya memperlihatkan wajahnya aja malu gitu ya. Kita harus menghargai kerja keras para pemain, menghargai kerja keras semua. Tapi saya belajar apa? Secara iman. Kalau dalam iman kan kita diajar kegagalan itu bukan akhir permainan. Melainkan manusia itu gagal supaya manusia menghargai proses. Nah, kalau kita di dalam permainan tahu bahwa kalau gagal coba lagi. Makanya kenapa kok anak-anak itu suka main game? Karena kalau mereka gagal, biasanya dikasih kesempatan lagi. Do you want to try again? Gitu ya. Try again. Kalau mereka berhasil dapat reward. Nah, orang beriman harus belajar dari sini. Jangan kalau orang gagal terus langsung dihukum. Gagal langsung dikucilkan. Karena apa? Baik permainan ataupun agama harus sama-sama menghargai proses. Dan yang lebih penting, apa hikmah di balik kegagalan itu? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana dari kegagalan itu bisa bangkit dengan pengharapan. Jadi makin beragama seseorang, dia harus makin murah hati. Makanya kalau dalam cerita Alkitab, itu Tuhan Yesus itu tidak pernah menghukum orang yang berdosa. Suatu saat ada seorang pelacur yang digerebek, mau dilempari batu, lalu Yesus berkata, siapa di antara kamu yang merasa tidak berdosa, silahkan boleh melempar. Akhirnya semua orang malu karena tahu berdosa kan. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, ya sudah sekarang kamu pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Suatu saat ada seorang penarik pajak, zaman dulu penarik pajak itu orang Palestina, mereka bekerja pada penjajah Romawi, sistemnya itu tender, jadi misalnya di wilayah Sidoarjo gitu ya, di target pajaknya 1 triliun, lalu itu diserahkan kepada pemungut cukai. Lah pemungut cukai mau narik 2 triliun ya gak apa-apa, yang penting store ke Roma itu 1 triliun. Ini kan mirip kan seperti sekarang wes target pendapatan pajak, dan zaman itu pemungut cukai atau penarik pajak itu dibenci orang. Suatu saat ada pemungut cukai yang namanya Sakeus. Wonge pendek, tapi sama Yesus malah, Sakeus aku mau mampir ke rumahmu. Dan karena Yesus itu mampir ke rumahnya Sakeus, makan, merasa diuwong nih, Sakeus tobat. Jadi pendekatan Kristen terhadap kegagalan itu begitu. Karena apa? Allah itu tidak hanya hadir dalam kemenangan, namun juga bahkan hadir dalam pertandingan yang kalah. Saya membayangkan lah Indonesia itu lolos Piala Dunia, mungkin lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Makanya diizinkan untuk ya wis gak lolos. Maka itu menjadi momen bukan untuk menyalahkan salahnya siapa, karena apa? Ini bukan sebuah kesalahan, tapi ini adalah proses. Dalam kehidupan juga gitu, ketika kita gagal, melihat anak-anak kita gagal di sekolahan, mungkin kita juga gagal dalam berumah tangga, gagal menjadi orang baik, yaitu proses.
Itu proses yang paling penting itu apa? Apa hikmahnya? Lalu dari kekalahan Indonesia ini saya juga belajar untuk melihat dalam perspektif iman, kekalahan itu mengajar solidaritas. Karena kalau orang itu kalah, lalu kemudian saling menyalahkan, maka ya jadi bencana. Orang yang sudah jatuh, tertimpa tangga, lalu dikutuki oleh orang-orang beragama, yaitu masyarakat kita berarti kurang beradab. Ketika berjumpa dengan orang kalah, kalah saing secara ekonomi, kalah dalam distribusi kekayaan negara, kalah dalam akses terhadap keadilan dan kepastian hukum. Yang dituntut apa? Solidaritas. Jadi berapa waktu terakhir kan lagi viral nih tentang apa bencana atau musibah yang menimpa Pondok Pesantren Al-Qassini itu. Di tengah bencana seperti itu ada saja orang-orang yang dikedepankan bukan solidaritasnya, tapi apa? Malah mencari siapa yang salah. Nah, ketika mencari siapa yang salah itu, yang muncul apa? Ya amarah. Nah, ini bahwa di dalam kehidupan ketika berhadapan dengan kekalahan yang dibutuhkan itu solidaritas. Karena di sanalah akan ada perjumpaan yang jujur antara iman, air mata, dan pengharapan. Jadi sebagai orang beriman, ya jangan suka mencari tumbal atau mencari kesalahan. Dan yang terakhir, saya belajar keindahan sepak bola itu justru terletak pada apa? Ada resiko kalah. Bayangkan kalau semua menang, oh, tidak indah. Iman bukan hanya soal kemenangan. Kalah ya ben, gak apa-apa. Karena apa? Yang penting walaupun kita kalah, kita tetap setia. Walaupun kita kalah, kita tetap gembira. Walaupun kita kalah, kita tetap berpengharapan pada Tuhan. Nah, dari situlah saya membayangkan betapa indahnya kalau kita itu beriman dalam permainan dan kegembiraan. Karena menurut saya yang bisa membuat Indonesia damai dan rukun itu kalau semua orang beriman dengan gembira. Gak beriman yang terlalu serius. Karena serius itu jadi fanatik, fanatik jadi fundamentalistik, fundamentalistik jadi radikalis, radikalis jadi teroris. Tapi kalau beriman dengan gembira, antara beriman dan bermain, rasanya podo. Dan kegembiraan manakah yang akan kita dustakan? Bukankah kita pengen masuk surga itu supaya gembira? Nah, sekarang kita diberi kesempatan untuk menciptakan kegembiraan di dunia. Yaitu apa? Menciptakan surga di dunia kita. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya bagikan. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kalau ada perbedaan perspektif, saya sangat terbuka untuk dilengkapi. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Baik, terima kasih Pendeta Andri, luar biasa. Saya sampai tepuk tangan tadi. Luar biasa sekali. Dari patah hati saja bisa menemukan satu pola ini. Wah, memang kalau rohaniawan atau orang-orang yang sudah arif, keimanannya sudah luar biasa. Jadi apa saja yang manusia umum menganggapnya eh, buruk, tapi bagi kaum arif rohaniawan ya seperti contohnya Pendeta Andri ini tadi malah jadi satu hal yang positif. Di sini Pendeta Andri tadi menemukan satu pola.
Jadi satu pola yang kalau di agama itu bisa polanya itu seperti itu. Jadi kalau kita eh, bermain, bermain saya di sini beriman, beriman itu dengan gembira, maka akan tercipta kedamaian, kerukunan. Pada akhirnya akan seperti itu. Jadi orang yang paham tentang esensi beragama itu pasti pasti dalam beriman ben- itu pasti menemukan kegembiraan dalam menjalankan perintah-perintah Tuhannya karena mereka memahami bahwa dalam semua yang diperintahkan Tuhan itu adalah untuk kebaikan kita dan luar biasa sekali nih. Kita harus berlomba-lomba dalam mm, kebaikan karena jika kita memahami jika kita eh, beriman dengan gembira tadi kita akan mendapatkan satu hasil yang yang memuaskan sebagai hadiah gitu. Dan ini Buya Asafa juga sering dawuh kalau kita itu harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan mau kalah, jangan mau menyerah kalau dalam kebaikan. Harus berlomba-lomba, meningkatkan kebaikan dan terus ditingkatkan. Itu nanti kita akan gembira dan seperti yang disampaikan oleh Pendeta Andri tadi, kita akan menemukan kemerdekaan. Kita gembira dalam menjalani beragama ini, menjalani perintah-perintah Tuhan. Luar biasa sekali. Baik, kita langsung ke penanggap dan yang sudah bergabung di sini sudah hadir dari tokoh penghayat. Ini nih, KRT Dr. Raden Romo Oto Bambang Wahyudi Wijodipuro. Ya, Rahayu. Rahayu. Apa kabar Pak Oto? Baik. Selalu sehat, selalu semangat kalau Pak Oto ini ya. Semangat. Selalu. Luar biasa. Atau biasa di luar. Gitu. Baik Pak Oto, mengenai tema kita pada malam hari ini, silahkan untuk menanggapi. Bermain dengan gembira dalam Baik. beribadah. Terima Monggo. kasih. Sebelumnya saya sampaikan salam Rahayu. 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 Shalom, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Baik, luar biasa. Saya mendengar tertarik dengan Homo Ludens. Yang bukunya diterbitkan tahun 1938. Diterbitkan, ditulis oleh seorang Johann, bukan Johann Hasan ya, tapi Johann Wilsunga. Nah, di sini ada beberapa kritik. Saya memberikan satu mengkritisi dari tulisan Homo Ludens tersebut. Mohon maaf ini Pak Andri, ini perspektif saya. Monggo Pak. Dikatakan di dalam bukunya, ya di dalam bukunya, bahwa konsep Homo Ludens ini merupakan tentang satu konsep tentang permainan dan jauh sudah ada sebelum kebudayaan. Nah ini yang saya kritik, bahwa kebudayaan itulah yang menciptakan satu permainan. Jadi kalau menurut saya malah terbalik ini tuh diksi dari Homo Ludens ini. Jadi kebudayaan ini yang melahirkan satu permainan. Nah di sini saya ingin membandingkan satu komparasi antara Homo Ludens dengan buku tulisan teori dramaturgi oleh Irving Goffman. Di dalam satu teori dramaturgi disebutkan, ini diterbitkan tahun 1958, jadi
jauh 20 tahun setelah Homo ludens itu terbit, beredar. Ini baru ada satu kritikan-kritikan mengkritisi dari tulisan yang sebelumnya. Karena memang secara teori kualitatif pasti ada satu pembaruan teori-teori. Ini yang jadi teori yang lama, kalau secara kuantitatif teori ini masih dapat digunakan atau tidak, atau harus diperbarui. Ini satu contoh saja, misalnya begini. Dahulu radio itu disebutkan sebagai satu teori one way traffic communication, komunikasi satu arah. Tetapi sekarang teori ini sudah dihilangkan, dibalik bahwa radio itu juga two way traffic, jadi dua arah dengan satu siaran langsung dan sebagainya. Nah, di tulisan dari Irving ini dia menyimpulkan ada tiga ranah. Di dalam permainan ini ada tiga ranah, yaitu yang disebut dengan pertama panggung depan atau front stage, kemudian panggung belakang backstage, dan panggung luar outstage. Nah, kita bermain seorang pendeta, misalnya pendeta Andri Purnaman. Ini mohon maaf, ini saya mengambil contoh yang terlihat di dalam memberikan khotbah kepada jemaatnya, pasti akan berperilaku sebagai seorang pendeta. Ya, ini di dalam panggung depan. Tata cara berbicara juga demikian diatur. Tetapi setelah keluar dari panggung, kehidupan di dalam keluarga, maka pendeta Andri Purnaman akan bertindak sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang tutur katanya kepada anak juga berbeda pada waktu memberikan satu khotbah. Ini ada satu perbedaan. Nah, disinilah letak permainan manusia. Kemudian kalau kita lihat lagi, bisa saja orang yang sehari-hari di rumah sangat sadis terhadap tetangga, ya, tetapi di luar di masyarakat dia sangat baik. Ini. Mengapa hal itu terjadi? Di dalam satu kebudayaan permainan inilah yang terjadi. Permainan ini yang terjadi. Kalau kita melihat bahwa kebudayaan atau permainan ini tidak akan lepas dari pengaruh variabelnya, faktor lingkungan, adat, ya, adat istiadat setempat, dan keluarga, serta lingkungan ini termasuk sekolah, ya, sekolah termasuk lingkungan di masyarakat, kemudian adat istiadat dan pendidikan di dalam keluarga. Inilah yang menentukan sebenarnya sesuatu permainan. Ini seorang penghayat kepercayaan pun juga demikian. Kita tidak hanya sekedar menembah, tetapi kita juga harus bisa merefleksikan, mengimplementasikan kegiatan menembah ini, karena Tuhan itu tidak perlu untuk disembah. Jadi, tetapi kita mengabdi, ya, kepada masyarakat, sehingga di dalam kepercayaan ada istilah visi kita adalah memayu ayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Dengan apa? Ya, dengan permainan, iman, ketakwaan, dan tidak melepaskan diri dari unsur-unsur pribadi kita dengan Tuhan. Jadi ada tiga hal ini yang oleh karenanya akan sangat lengkap sekali kalau misalnya kita melihat dalam satu situasi yang sekarang ini. Kalau tadi diibaratkan ambruknya pondok pesantren Al-Ghazali, saya tidak melihat pro dan kontra, tetapi kita melihat ada satu permainan yang menarik. Ada yang mengatakan ini takdir, ya, ini kemudian ini adalah kesengajaan karena salah konstruksi. Mana yang benar, itulah. Jadi dari mana, sudut mana kita akan memandang. Demikian Pak Pendeta. Jadi ini teori Homo ludens akan lebih lengkap apabila kita sandingkan juga dengan teori-teori psikologi sosial. Ini. Karena apa? Tidak akan lepas dari unsur kebudayaan.
kebudayaan, karena religi itu juga termasuk salah satu unsur kebudayaan. Dari dua buku ini pun juga ada satu tulisan lagi, yang cukup menarik, yaitu tulisan yang dari tulisan saya membaca dari tulisan Profesor Dr. Haji Mujia Raharjo, MSI. Ini beliau salah seorang dari tokoh dari Universitas Islam yang mengemukakan tentang teori-teori dramaturgi ini. Ini yang sangat menarik sebenarnya. Kemudian juga banyak sekali tokoh-tokoh filsuf kita yang juga mengaitkan hal-hal demikian. Oleh karenanya, mana yang lebih baik kita bermain di panggung depan dengan berpakaian rapi kalau kita sedang, atau kita bermain dengan seadanya. Ini saya seperti katakanlah Rocky Gerung ya, di mana-mana dia hanya pakai t-shirt ya, di mana-mana dia saya tidak pernah melihat yang namanya Rocky Gerung itu pakai baju batik atau pakai jas. Berbeda dengan saya atau Pak Pendeta kemali muningu malian. Ini mohon maaf ini. Tetapi dari sini muncul satu ulasan-ulasan yang sifatnya filosofis. Cukup menarik bahwa permainan tanpa didasari satu iman maka akan lumpuh. Demikian juga iman tanpa suatu permainan, ini kesimpulan saya. Jadi permainan tanpa keimanan itu akan lumpuh. Tetapi keimanan tanpa permainan kita balik adalah buta. Demikian, terima kasih. Salam semua saudara. Terima kasih Pak Oto. Pak Oto. Ya, salam semua saudara Pak Oto. Iya itu jadi kalau menurut Pak Oto kebudayaan itu malah yang akan melahirkan suatu permainan. Di situ banyak aspek dari sosial, budaya, dari lingkungan. Itu nanti yang akan membentuk dan sehingga kita bisa memainkan suatu permainan. Jadi gitu. Tadi juga Pak Oto yang ada satu kejadian juga ini saya juga lihat agak viral juga ini ada pendeta ini salah satu contoh ya yang disebut Pak Oto tadi ada di jamaat di tempat khotbah itu sama warga sama lingkungan sekitar tuh baik. Tapi ketika di rumah itu sadis. Nah itu ada. Itu saya juga nonton itu. Sama istrinya itu, sama istri dan anaknya itu sangat keras, suka memukul, suka main tangan dan kasar. Padahal beliau ini seorang pendeta, di mana beliau juga penyembuh, pengkhotbah itu. Nah, itu bagaimana itu Pak Uto? Ya, itulah yang disebut dengan kalau menurut saya itu yang disebut dengan satu kebalikan dari ada seseorang yang disebut dengan psikopat ya, psikopat. Nah, psikopat itu sendiri juga berdasarkan satu teori. Ini satu teori. Saya mengambil satu teorinya dari seorang psikoanalisis ya, bahwa manusia di dalam tubuh manusia itu terdapat 3 unsur yang disebut dengan id, ego, dan super ego. Nah, dari sini sebenarnya seseorang tersebut yang bertindak berbalikan, ini adalah super egonya itu akan selalu dikalahkan. Tetapi id dan egonya yang akan lebih menonjol. Oleh karenanya, harus memerlukan satu keseimbangan. Semua orang itu, saya pikir tidak hanya pendeta, itu hanya satu special case ya, special case saja. Jadi kita tidak bisa terus, oh ini digeneralisasi, oh ini begini, enggak. Tetapi kita melihat bahwa ini adalah satu special case, bahwa itu
semua tidak terlepas dari latar belakang budaya. Apa di dalam keluarga? Apakah dia mengalami satu traumatis pada waktu masa kecilnya sehingga Mungkin, sehingga mungkin, dia merasa selalu dikucilkan melalui sehingga dia ingin ada satu pembalasan dan sebagainya pada anak-anaknya. ya. Mungkin maksudnya dia baik untuk mendidik, tetapi hanya cara. Nah, dari sini muncullah satu permainan-permainan yang cukup menarik. Demikian, Mbak Niken. Oke, baik. Jadi keluarga itu ini ya sangat penting dalam apa? Seseorang itu mempengaruhi seseorang, keluarganya, lingkungannya itu sangat mempengaruhi seseorang dalam memainkan satu permainan di dalam beriman dan beragama. Gitu ya Pak Uto ya. Lingkungan budaya keluarga itu sangat mempengaruhi. Baik, terima kasih Romo Uto, luar biasa sekali tanggapannya. Dan kita sekarang ke penanggap dari sudah hadir tokoh Konghucu, sudah hadir Bunse Junarto, ya. Betul Tung Tien, selamat malam, Sense. Ya, Sense Junarto, apa sudah bisa bergabung untuk menanggapi? Oh, mungkin masih di belum on mungkin. Mungkin kita ke tokoh rohaniawan Hindu. Di sini sudah hadir Jero Mangku Iwayan Suraba SHM PDH. Ya, selamat malam. Selamat malam, Mbak Niken. Selamat malam, Salam semua saudara. saudara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya, Weta Dong Tien. Salam kebajikan bagi kita semua. Salam kita bersaudara ya. Apa yang disampaikan oleh Pendeta Andre itu kalau menurut saya luar biasa. Awalnya saya berpikir, judul ini cukup menggoda begitu ya, cukup menggoda dan menarik perhatian saya bahwa Bapak Pendeta Andre ini sudah mampu menjadikan apa-apa itu menjadi indah, tema ini menjadi indah dan menarik dan baca itu menjadi tergoda karena telah mampu menjadikan apa-apa itu dijadikan apa-apa, harus mengapa-apakan apa-apa sehingga menjadi apa-apa yang baik. Jadi kata apa-apa itu tadi diulang-ulang, namun mengandung makna yang sangat dalam sekali. Omuluden, ya tadi sudah ditanggapi oleh Romo Otto. Jadi iman yang bermain. Saya berpikir begini, iman yang bermain ini sudah barang tentu adalah sebuah permainan yang benar. Jadi bukan permainan yang salah. Yang kedua adalah permainan yang suci. Yang ketiga adalah permainan yang indah. Dengan prim yang disebut dengan primnya itu adalah sebuah kecemerlangan, sebuah spirit, dan sebuah kebijaksanaan. Ini kalau menurut pandangan saya. Apa yang disampaikan Romo Otto tadi, setiap manusia kecenderungan emosionalnya itu selalu berbeda.
Jadi mereka menurut kajian Hindu yang bersifat satwik, adalah mereka yang cemerlang dan senantiasa bijaksana. Nah, permainan inilah di dalam beriman itu menurut saya adalah permainan yang benar, sesuai dengan aturan agama atau kaidah daripada agama itu sendiri, kenatipun dilihat dari perspektif agama-agama. Jadi permainan yang benar. Ketika permainan itu benar, ya, sehingga kita menjadi bahagia, happy, tentu itu merupakan sebuah karya yang suci. Di dalam hidup ini tentu kita melakukan sebuah permainan yang suci, benar, dan indah. Ini adalah sebuah karya bagi kita sebagai seorang umat manusia yang selalu menapaki kehidupan. Di dalam permainan itu tadi telah dikatakan bahwa untuk menyelesaikan sebuah permainan itu senantiasa ya diselesaikan dengan titikan air mata dan juga diselesaikan dengan sebuah senyuman yang bahagia. Dengan sebuah frame, ya, dengan sebuah batasan, yaitu bagaimana permasalahan hidup itu bisa diselesaikan sesuai dengan permainan yang sangat membahagiakan ini. Alih-alih tujuannya adalah bijaksana. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Andre tadi, kan tujuan kita mempelajari sebuah filosofi permainan agar senantiasa umat manusia di seluruh dunia ini menjadi bijaksana. Tujuan kita mempelajari sebuah filosofi permainan yang ruhnya adalah merupakan sebuah inti teologi daripada agama itu sendiri. Jadi kalau menurut perspektif Hindu, betapa Sri Krishna itu memainkan serulingnya di Vrindavan di India ketika itu. Ya, begitu Sri Krishna memainkan serulingnya, membunyikan serulingnya, sapi, domba, semua berdatangan dan menari-nari. Dan begitu juga sinar suci Tuhan, manifestasi Tuhan yang menyatu di dalam Tuhan itu sendiri yang disebut dengan para dewa. Dewa itu adalah the div atau nur atau cahaya. Itu sangat terkesima dengan permainan serulingnya Sri Krishna sebagai Awatara Wisnu. Jadi Tuhan menjelma ke dunia dalam wujud Sri Krishna. Memainkan serulingnya, bahkan para gadis-gadis itu berdatangan ikut menari sesuai dengan irama serulingnya Sri Krishna. Nah, itulah sebuah kehidupan yang sangat happiness, yang sangat membahagiakan sekali dalam sebuah permainan yang benar, suci, dan indah, sehingga menjadi sebuah kehidupan yang sangat indah sekali. Namun ketika agama-agama itu yang dilaksanakan bagi mereka yang secara paradok berbanding terbalik, maka ada sebuah ketakutan-ketakutan untuk menerima ketakutan secara struktural di dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini. Jadi, saya katakan bahwa kandungan daripada sebuah agama itu tidak lepas daripada kesucian, kebenaran, dan keindahan. Nah, tujuan daripada kesucian, kebenaran, dan keindahan itu adalah kedamaian, kebahagiaan, toleran, dan lain sebagainya. Nah, tadi ketika kita mendengarkan paparan daripada Pendeta Andre, ketika
tim Indonesia itu kalah dengan Arab, Irak, dan lain sebagainya. Ya, di awal patah hati. Ya sudahlah, hati itu patah, tapi ambil lagi bambu, diraut lagi, sehingga bambu untuk membuat layang-layang itu lentur. Saya mengatakan bahwa yang patah itu adalah yang keras. Tetapi justru yang lentur itu tidak akan pernah patah. Nah ini. Itu kita dapati di dalam hati kita yang merupakan kebenaran tertinggi yang terletak di dalam hati kita. Kebenaran, orang mengatakan kebenaran akal itu adalah kebenaran yang nilainya tertinggi, salah. Tetapi kebenaran hati itulah yang sangat paling tinggi. Nilai kebenarannya di dalam diri kita. Nah, apa yang dikatakan tadi yang merupakan jiwa yang bermain, ini endingnya adalah, jadi dalam sebuah kebijaksanaan hidup, dalam sebuah permainan, maka kita merasa bahwa ketika kita kecil dulu, ketika kita belajar berjalan, hanya butuh waktu 1 tahun untuk bisa berjalan. Tetapi kalau kita lihat dalam kajian agama-agama, maka seluruh kehidupan ini kita pergunakan untuk selalu belajar agar tidak salah jalan. Nah, kalau seandainya sebuah permainan dalam sebuah iman tidak dibatasi oleh kebenaran, kesucian, dan keindahan, saya khawatir akan salah jalan. Jadi mereka yang salah jalan, orang pun berkata, maafkan mereka yang tidak mengerti tentang arti sebuah kehidupan. Jadi kata-kata yang terakhir inilah kata-kata yang sangat bijak yang keluar daripada hati sanubari kita yang bernilai di dalam diri kita yang begitu tinggi sekali. Kembali lagi, saya mengatakan bahwa permainan dalam sebuah iman, sebuah keyakinan. Kalau kita melihat fakta ya, baik itu di Jawa maupun di Bali, orang sabung ayam, ya, kenatipun aturannya tidak tertulis, tetapi yang kalah dia membayar, yang menang dia dapat duit. Jadi tidak ada kenakalan di sana. Bahkan kalau di Bali, jadi sebagai saksi daripada sebuah keadilan. Jadi di dalam arena sabung ayam itu mengaturkan sesaji dulu, yang dipuja adalah Tuhan, manifestasinya sebagai surya, yaitu menyaksikan, menegakkan keadilan di dalam sabung ayam itu. Itu permainan. Tapi permainan yang benar-benar menekankan sebuah kejujuran. Tapi kalau misalnya konteksnya sekarang kita larikan ke sebuah kejahatan struktural, banyak sekali para pejabat-pejabat yang korup, banyak sekali para pejabat yang mendapatkan harta kekayaan dengan jalan yang curang. Pertanyaannya, ini permainan yang salah jalan, yang tidak sesuai dengan koridor yang disebut dengan Satyam, Siwam, Sundaram. Kebenaran, kesucian, dan keindahan itu sudah melenceng daripada tutur kadiatmikan, tutur daripada agama-agama yang tujuannya adalah sangat bijak sekali. Nah, kita sebagai insan di dalam IMP ini, mari kita selalu berkesadaran terhadap permainan jiwa yang sangat agung yang melekat di dalam diri kita. Kenatipun diikat oleh nafsu, namun nafsu, ego, iri hati, dengki mampu kita kendalikan dengan baik. Itulah yang dikatakan permainan yang sesungguhnya di dalam menapaki arti daripada sebuah kehidupan. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Niken.
Terima kasih. Mohon maaf jikalau ada kata ya saya yang salah. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Iwayan Suraba, sangat menarik dan luar biasa sekali. Menurut perspektif Hindu, permainan yang jujur dalam beriman itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang indah. Jadi bahkan seperti pengalaman Pendeta Andri tadi, bahwa sesuatu yang terlihat buruk pun akan menghasilkan satu kebaikan. Jadi seperti misalkan ada istilah nasi sudah menjadi bubur. Buburnya itu bisa diolah jadi bubur yang enak, lezat gitu. Jadi bisa menjadi kebaikan-kebaikan. Kalau kita dalam bermain bermain di permainan agama ini benar dan jujur, itu pasti hasilnya akan indah. Baik, terima kasih Bapak Iwayan Suraba. Dan sekarang saya akan panggil kembali dari tokoh Konghucu, ada Wense Junarto. Ya, selamat malam. Petek Tungke. Kita salam Ya, semua saudara. Mohon maaf tadi terganggu sinyal jelek. ya monggo untuk menanggapi tema kita pada malam hari ini, Humuluden, iman Ya, yang terima kasih. berbedaan. Terima kasih atas pemaparannya dari Pendeta Andre malam ini, sangat menarik dan mengingatkan kita bahwa peran agama begitu penting dalam kita bermasyarakat. Dan menurut refleksi kami bahwa agama dalam iman Konghucu adalah bimbingan menempuh jalan suci. Kita dituntut untuk setiap hari membina diri kita sesuai dengan tuntunan agama kita masing-masing. Mengenai hal tentang perlombaan, apa yang kita imani sesuai yang disabdakan Nabi, bahwa seorang cince atau seorang sucilawan yang berbudi luhur tidak mau berebut dalam hal perlombaan. Mereka akan saling memberikan penghormatan dan mau berlomba dengan fair, dengan adil, dengan sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita sebagai manusia. Kita yakin bahwa kita semua dibekali dengan cinta kasih dan menjadikan kita manusia akan menjadi bermoral. Yang kedua, kita sebagai manusia juga diberi tentang akan kebenaran yang menuntun kita untuk menjadi masyarakat yang tahu tentang aturan, tentang bagaimana kita yang intinya kita mengerti akan hukum yang ada yang berlaku di negara yang kita cintai. Yang ketiga, kita akan mengerti tentang kesusilaan yang menjadikan manusia untuk tumbuh menjadi makhluk yang beradab, yang berbudaya. Yang terakhir, manusia dibekali dengan kebijaksanaan yang memberikan kita mengenal akan akal sehat, kemampuan kita mengatasi masalah-masalah, dan kita pasti akan terus belajar dari apa yang kita alami dalam pembinaan diri kita. Mama kita salah, kita berani mengakuinya dan mau menjadikan kesalahan itu menjadi pembenaran bagi diri kita masing-masing.
Dan tema tadi iman, menurut kami, iman kami di dalam agama Konghucu bahwa iman atau ceng yang kita sebut itu mengandung arti bahwa sempurnanya batin kita dengan perbuatan. Jadi apa yang ada di dalam batin kita, ucapan kita menyatu dalam tingkah laku yang kita lakukan di dalam kita hidup bernegara. Dan saya merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Wayan Buba tadi, negara kita ini negara yang agamis, tapi dalam kenyataan, dalam praktek sehari-hari kita tahu bahwa di dalam pemerintahan begitu banyak yang agak keluar dari real agama kita yang kita imani, bahwa kalau kita menyengsarakan orang, saya yakin semua agama pasti akan memberi dogma bahwa itu tidak sesuai dengan ajaran yang kita imani dari kepercayaan kita. Dan ini tantangan bagi kita bahwa apa yang kita imani, apa yang kita yakini haruslah sama dengan apa kata batin kita, dan kita wujudkan dalam tingkah laku, dalam perilaku kehidupan kita. Sedikit itu saja dari kami, Konghucu, Mbak Ulan. Sekali lagi terima kasih kepada Pendeta Andre dan tokoh-tokoh agama lain yang telah menyadarkan kita bahwa kita sebagai insan yang beragama haruslah apa yang kita imani kita lakukan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Terima kasih. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Wonse Junarto atas tanggapannya. Peran agama itu memang sangat penting. Jadi dengan agama kita dibina, kita dituntun untuk menjadi manusia yang berbudi luhur. Dan seperti sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Pendeta Andri tadi, bermain itu adalah satu fondasi dalam beriman. Jadi jika kita bermain dengan sportif, dengan jujur, maka akan merdeka. Dan di mana jika kemerdekaannya itu dan di mana kemerdekaannya itu dalam beragama itu bisa membawa kebahagiaan untuk umat manusia sehingga akan terjadi kedamaian gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Wonse Junarto. Sekarang kita ke penanggap dari tokoh agama Islam. Di sini sudah hadir Buya Asofa. Ya. Assalamualaikum. Selamat malam, Buya Asofa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Niken. Silakan Buya Asofa untuk menanggapi tema kita pada malam hari ini, bermain dalam kegembiraan beriman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Weti Tongten, Rahayu, salam semua saudara. Terima kasih Mbak Niken, terima kasih Pendeta Andre yang telah memberikan materi pelajaran sangat berharga bagi kita semua, di mana semestinya memang begitu. Bagi insan yang benar-benar telah mengenal kedudukan Tuhan, pastilah ketika menjalankan perintahnya itu, menjalaninya dengan penuh syukur dan kegembiraan. Betapa tidak
Berarti ketika kita menjalankan perintah Tuhan, berarti kita dipilih, dicalonkan sebagai kekasihnya, yang benar-benar telah mengenal kedudukan Tuhan, yang sifatnya serba maha, maha benar, maha mulia, maha suci, dan maha-maha lainnya. Pasti ketika menjalani perintah-perintah Tuhan, pastilah menjalaninya dengan penuh syukur dan kegembiraan. Analoginya begini, kita seandainya dipanggil oleh Pak Prabowo, orang nomor 1 di Indonesia sekarang ini, kemudian diperintah oleh beliau, begini, begini, begini. Tentulah akan sesegera mungkin berangkat ke Jakarta, ke Istana Negara, menemui beliau dengan perasaan penuh syukur dan gembira. Ketika menghadap dan di saat menjalankan perintah-perintah Presiden. Maka memang makrifat mengenal Allah dengan segala sifatnya, asma-asmanya, dan firman-firmannya, serta hukum-hukum yang ditetapkannya, benar-benar menjadi pondasi perasaan dan pikiran kita ketika menjalankan perintah-perintah Tuhan. Yang disampaikan Pendeta Andri bahwa hidup ini sebagai permainan, sesungguhnya bukanlah permainan biasa. Yang dimaksud adalah permainan yang diamati atau diperhatikan oleh Tuhan, kemudian yang bernuansa keriangan atau kegembiraan, keceriaan, bukan yang terlalu serius atau bukan yang mententeng, di mana itu akan terasa capek, cepat capek, penat, atau kurang merasuk ke dalam sukma. Itu semua kalau dalam tasawuf ada di bab siasatul muluk, siasat para raja dalam memakmurkan rakyatnya. Siasat ruhani kita mensiasati anggota tubuh sebagai baju rohnya ini, bagaimana agar semuanya sehat dan indera-indera juga terpenuhi kebutuhannya sebagaimana yang diharapkan oleh Sang Penciptanya, yaitu hal-hal yang telah ditetapkan kehalalan dan kebaikannya, kemanfaatan dan keberkahannya. Itu semua telah dijelaskan dengan gamblang oleh Nabi yang dibekali kitab suci
sekaligus sebagai teladan sempurna bagi semua kalangan, baik tingkat umum maupun tingkat khusus maupun yang istimewa. Dalam Islam juga khususnya kaum sufi, mereka dalam menjalani kehidupan ini dijalani dengan penuh syukur sesyukur-syukurnya. Karena bagi mereka dari tiada kemudian diadakan itu sudah merupakan nikmat besar yang hendaknya disyukuri, yang disebut nikmat ijad. Diberi kesempatan wujud atau diberi kesempatan hidup, ini saja sudah nikmat agung yang harus terus-menerus disyukuri. Ditambah lagi kemudian diperintah ini itu oleh Tuhan dengan kesadaran bahwa sungguh perintah-perintahnya itu amat sangat bermanfaat bagi kebutuhan rohani dan jasmani kita. Dan apa-apa yang dilarang itu benar-benar madorot atau berdampak buruk bagi rohani dan jasmani kita. Dengan kesadaran akan hal itu, lantas mereka menjalankan perintah Tuhan dengan penuh syukur dan gembira, serta meninggalkan larangan-larangan Tuhan pun dengan kesadaran murni bahwa itu tidak baik jika dilakukan. Demikianlah sedikit tambah dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Asofa atas tanggapannya yang luar biasa, sudah dapat ilmunya. Memang jika seseorang itu sudah mengenal kedudukan Tuhan, maka seseorang itu dalam menjalani perintah-perintah Tuhan itu pasti dengan sukacita dan penuh kegembiraan. Yang mengenal siapa sih Tuhan itu? Tuhan yang maha cinta, yang maha benar, yang maha baik. Pasti yang sudah mengenal itu pasti dengan senang hati menemuinya, dengan segala perintah-perintahnya itu dengan senang hati, dan menjauhi larang-larangannya itu pun pasti dengan senang hati, karena dalam keyakinannya juga ada bahwa Tuhan itu maha benar, maha cinta. Jadi akan memberikan, dan janji-janjinya itu benar. Jika kita dalam beriman itu benar, maka kita akan menemui janji Tuhan. Ya, terima kasih luar biasa sekali Buya Sofa. Dan sekarang kita ke penanggap dari tokoh rohaniawan Buddha. Di sini sudah hadir Bante Teja. Ya, Namo Buddhaya. Halo, selamat malam, Namo Buddhaya. Malam. Ya, silakan Bante Teja untuk menanggapi tema kita pada malam hari ini. Aduh, ya nggak bisa banyak bicara lagi. Mohon maaf ya, ini saya matikan kamera Oh, gimana Bante? di Banyuwangi. Lagi di Banyuwangi. Oh, Oke, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Saya mencoba untuk menarik ke dalam ya. Jadi karena kita berpikir bahwa ngurusin dunia ini tidak akan pernah selesai untuk diurus. Kecuali kita mau menyelesaikannya dengan cara tidak mengurus. Itu akan selesai. Tapi kalau kita mau menyelesaikan sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Yang artinya harus menyelesaikan dari diri sendiri. Dikala kita menjadi orang yang bermasalah, semuanya akan nampak sama salah di mata kita. Dan kita merasa paling benar. Semuanya nampak salah dan kita merasa paling benar. Tapi
Tapi kalau kita menjadi orang yang tidak bermasalah, maka tidak ada apapun yang bermasalah dengan apapun, dengan peristiwa apapun, dengan apapun yang dilakukan oleh orang lain. Kita tidak akan mempermasalahkan itu karena kita sendiri sudah tidak punya masalah. Nah, untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang tidak bermasalah, artinya sudah selesai. Tentu memiliki dasar keyakinan sebagai pedoman dalam kehidupannya. Memiliki keyakinan yang benar, memiliki semangat, memiliki konsentrasi, memiliki kesadaran, dan juga memiliki pengetahuan, memiliki kebijaksanaan yang akan terus kita asah dan terus kita asah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan apapun yang muncul dalam diri kita saat itu. Nah, biasanya kita memang sudah tahu teorinya secara sempurna, tapi untuk mempraktekkan, melaksanakan itu perlu kita mencari tempat yang nyaman untuk melakukan itu. Karena kita masih dalam tahapan belum akhir. Ya kayak misalnya orang bermeditasi. Kalau dia masih belum akhir di dalam meditasinya, di dalam rohaninya, dalam spiritualnya, dia memerlukan tempat yang sunyi, yang sepi, yang jauh dari kebisingan, jauh dari polusi, tidak panas, tidak dingin. Kalau terlalu panas juga nggak bagus, terlalu dingin juga nggak nyaman. Nah, kemudian juga memerlukan mungkin istilahnya kalyana mita, teman dalam seperjuangan untuk berlatih. Kalau tidak mendapatkan teman seperjuangan, ya kita lebih baik berlatih seorang diri. Nanti kalau kita berlatih sama orang yang jalannya keliru atau salah, ya yang ada gontok-gontokan, tidak ada hasilnya. Nah, itu masalah yang perlu dipenuhi untuk berlatih berkenaan dengan hal yang di luar. Belum lagi nanti masalah di dalam diri, masalah keraguan-raguan dalam diri, masalah kekhawatiran, ketakutan, kecemasan di dalam diri. Belum lagi masalah beban masa lalunya, masa depannya. Belum lagi dengan beban mentalnya. Maka karena itu harus benar-benar memiliki kebajikan dan juga dasar moral yang baik. Sehingga dimanapun dia berlatih nanti akan bisa menjadi nyaman. Nah, kalau sudah terlatih, mau kita tinggal di hutan, mau tinggal di desa, mau tinggal di kota, mau di tempat yang sunyi atau di tempat yang ramai di tengah pasar, sudah tidak ada masalah karena memang dirinya sudah tidak bermasalah. Nah, begitu juga dengan sebuah permainan di kehidupan ini kayak tadi yang sempat disinggung masalah misalnya sepak bola, misalnya begitu. Itu kan juga sama. Kondisinya lapangannya seperti apa? Apakah kita cuacanya sama? Kondisi kita fisiknya begitu sampai bisa adaptasi atau tidak? Bagaimana dengan beban moral mental kita? Nah, sebagainya masih banyak permasalahan-permasalahan. Kalaupun sudah ada itu semua taktiknya bagaimana? Kemudian kita sudah benar-benar mahir di lapangan atau tidak? Jam terbangnya tinggi atau tidak? Ini mempengaruhi pada saat di dalam permainan kita. Tapi okelah. Mau seperti apapun bebannya, tapi begitu kita sudah masuk di sebuah permainan,
sudah tidak ada waktu lagi, kesempatan untuk mikir apapun yang ada di luar dari lapangan. Kita hanya berusaha totalitas memerankan peran kita yang terbaik, dan harus diingat itu adalah kerja tim. Jadi kalau hanya ada satu orang yang tidak kompak menyadari tentang kerjanya tim, itu sudah menjadi satu dasar kelemahan untuk permainannya tidak cantik. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Ya, kita ini ada atau tidak ada di dunia ini, ya seperti inilah adanya dunia ini. Kalau kita tinggal di dunia ini, mari kita menjadi pemain yang cantik, yang bisa meninggalkan hal yang baik, hal yang berguna, bermanfaat. Kalaupun kita sudah tidak ada, maka hal berguna, bermanfaat, karya itu semua akan tetap mengabadikan kita. Tapi kalau kita berbuat yang sebaliknya, ya mungkin kita malah karena kehadiran kita membuat kondisi menjadi tidak baik. Maka kata yang sangat pendek aja, kalaupun kita misalnya tidak bisa menjadi peran kita yang terbaik, setidak-tidaknya tidak merugikan sesama tim, untuk semuanya bisa tetap kompak, solid, untuk bisa bermain dengan cantik. Ya, semoga nilai-nilai kebajikan apapun yang selalu ditaburkan melalui ceramah, dakwah, melalui wejangan-wejangan dari semua tokoh agama, tokoh masyarakat, ya semua yang ada masalah bisa segera terselesaikan, dan kita bisa hidup rukun, hidup damai, bisa membangun bangsa negara ini, bisa membangun dunia ini, dan kita tentunya bisa membangun spiritual kita dengan baik. Sekian, terima kasih. Salam semua saudara, salam Pancasila Merdeka. Terima kasih. Terima kasih semua saudara. Terima kasih Bante Teja atas tanggapannya. Jadi jangan kita merasa sebagai orang yang paling benar, tapi jadikan kita orang yang tidak bermasalah, yang artinya kita tidak membahayakan makhluk, tidak membahayakan orang lain. Dan untuk itu, dalam hal itu kita harus berlatih, terus berlatih sehingga menjadi lebih baik lagi, sehingga kita selesai berlatih. Sebetulnya berlatih harus terus-menerus. Jika kita sudah mampu untuk tidak membahayakan makhluk lain dan tidak menyakiti semua makhluk itu, apalagi kalau sudah bisa membawa kebahagiaan, arif, membawa kedamaian, bisa dibilang seseorang ini adalah pembawa cahaya, dan sudah sampai pada Tuhan, sampai tujuannya. Dan seperti yang disampaikan Bante Teja tadi, bahwa seseorang yang sudah seperti itu namanya akan bersinar seperti yang didawuhkan Buya Asofa juga seperti itu. Jadi orang yang ketika seseorang itu sudah sampai kepada Tuhannya, maka justru ketika dia telah meninggalkan dunia ini, maka namanya akan semakin dikenang, dan ilmu-ilmunya juga semakin dikenang, dan sangat bermanfaat dan memberkati untuk kehidupan dunia. Baik, terima kasih tanggapannya Bante Teja. Di sini para penanggap saya lihat sudah tidak ada lagi. Mungkin kita ke sesi pertanyaan, tanya jawab. Baik, Mbak Ulan, di sini ada pertanyaan? Mungkin yang bisa Sepertinya ada yang raise hand juga, Mbak Niken. Ya, silakan.
Ya, izin bertanya. Ya, silakan. Ya, Namo Sang Hyang Adi Buddha, salam kebajikan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Tu We Deong Ten, dan juga berkah dalam untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas materinya yang amat sangat luar biasa dari para pemateri, dan juga saya sangat tertarik dengan materi hari ini. Perkenalkan, nama saya Michael Abel No Fernandez. Saya dari Universitas Negeri Malang, tepatnya dari UKM Keluarga Mahasiswa Buddha, yang nama lainnya KMBUM. Yang kebetulan UKM ini juga baru saja berdiri tahun 2022 kemarin, di mana saya adalah ketum pertamanya. Jadi begini, saya mungkin ingin bertanya kepada semua pemateri ya. Ya, tadi juga sempat disinggung mengenai sepak bola oleh pemateri utama. Ya, kebetulan juga sama. Saya juga kemarin sempat nonton, dan kebetulan saya adalah penggemar timnas, dan setelah mendengar STI dipecat dan kemarin kita nggak lolos Piala Dunia, itu bikin saya galau berhari-hari, dan sampai sekarang ini saya masih galau dan hampir nangis ini mungkin saya ini kalau ingat itu ya. Tragis banget kita nggak lolos Piala Dunia. Nah, tapi begini, mungkin ingin bertanya sedikit. Kalau kita mengibaratkan dari sepak bola tadi ya, saya teringat ada satu kata-kata dari lagu Chant Persija kalau nggak salah, itu ada yang mengatakan football for unity, sepak bola untuk semua. Bahkan National Geographic pun mengatakan bahwasannya sepak bola itu menyatukan dunia. Nah, mengenai menyatukan dunia itu tentu kita nggak perlu jauh-jauh menyatukan dunia. Ketika timnas ingin bertanding, semua teman-teman yang berkostum Persija, Persib, ataupun dari tim-tim lain pasti akan melepas kostumnya dan langsung memakai kostum timnas. Semua orang dari berbagai macam suku, agama, ras, dan budaya akan berkumpul menjadi satu untuk mendukung timnas. Tentu ini sangatlah hangat lah, bisa dikatakan kita nyanyi chant bersama, menyorakkan untuk timnas kebanggaan kita. Cuma sayangnya untuk sekarang ini kita belum rezeki untuk lolos Piala Dunia sayangnya. Nah, mengenai menyatukan dunia itu, nah itu tadi juga sempat disinggung di kolom pertanyaan ya. Agama itu kan sebetulnya kan mengajarkan kebaikan. Kita diminta untuk selalu baik kepada semua orang. Jangankan kepada sesama, kepada semua makhluk pun kita dituntut untuk baik. Bahkan pun juga ajaran agama apapun saya yakin, dan itu pasti tidak pernah mengajarkan kebencian, untuk membenci sesama atas nama perbedaan dan lain-lain. Kalaupun ada konflik, biasanya konflik itu hanya membawa-bawa agama, tapi pada kenyataannya, kalau dalam sejarah yang kita lihat, kalau kita telah lebih jauh lagi, agama justru menjadi dalam konflik itu hanyalah sebagai slogan, tapi konflik itu sebenarnya adalah konflik kepentingan. Tentu kita mengetahui perang-perang yang terjadi atas nama agama seperti halnya Konstantinopel, Perang Salib I, Perang Salib II, bahkan pun juga ada peristiwa di Indonesia, beberapa peristiwa konflik di Indonesia, itu kan bisa dikatakan agama itu menjadi apa ya, hanya slogan tapi untuk kepentingan, entah itu kepentingan politik atau kepentingan suatu golongan. Nah, oleh sebab itu yang namanya di masa sekarang ini kan kita haruslah, ya terutama generasi muda, milenial ataupun Gen Z, itu haruslah pintar-pintar membaca situasi. Nah, namun sayangnya apa ya, konflik-konflik itu, oknum-oknumnya itu cenderung berlindung dia di balik nama ataupun doktrin-doktrin dari, ya tidak berasal dari satu dua kepercayaan, pasti semuanya ada oknum. Nah, sebagai generasi muda, bagaimana yang menjadi pertanyaan itu adalah bagaimana cara kita untuk mengetahui, oh ini oknum yang ngajarkan yang nggak baik gitu. Walaupun dia berlindung, mengeles gimana pun, bagaimana cara kita tuh supaya bisa istilahnya itu nggak nuruti gitu loh, oknum-oknum seperti itu gitu loh, supaya kita nggak terjebak. Apalagi kalau Gen Z yang dalam tanda kutip itu polos, yang gampang menggebu-gebu, itu kan cenderung kalau mereka istilah dikasih motivasi, dikasih paham sedikit, maka otomatis istilahnya mencari jati dirinya akan timbul ngarah ke arah yang salah gitu. Nah, sebagai mungkin kepada para pemateri, mungkin bagaimana cara kita nih yang Gen Z ini untuk memisahkan gitu loh. Oh, oknum ini buruk, oknum ini baik. Dan oh, ini berbau kepentingan. Itu bagaimana ya mungkin? Apakah ada saran, solusi, dan masukan untuk mengetahui itu semua? Terima kasih. Ya, kepada moderator saya juga ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Merdeka. Selamat. Nah,
Baik, salam semua saudara. Terima kasih saudara Michael yang sudah di jagongan online ini. Silakan Pendeta Andri untuk menjawab pertanyaan bagaimana apa peran tokoh tokoh rohaniawan, tokoh pemuka agama ini dalam supaya terutama khususnya ini ke Gen Z yang gampang sekali terpengaruh dengan berita ini, opini itu yang bisa menggiring pemikiran mereka. Apakah ini benar, ini yang salah? Nah, itu bagaimana? Ya, silakan. Baik, terima kasih Michael. Saya selalu senang kalau adik-adik mahasiswa itu penuh semangat ya. Dan senang sekali di IMP ini ada kawan-kawan mahasiswa yang bergabung. Ya, sebetulnya apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Oto, Pak Wayan, lalu juga Muse Junarto, Buya Asofa, dan juga Bante Tejapuno, itu memberikan panduan bagi kita untuk mampu melihat dengan jernih dan kritis. Jadi tadi Pak Oto kan sudah mengutip Erving Goffman ya. Terima kasih Pak Oto. Yang dengan dramaturginya, Goffman itu pendekatannya psikologi sosial. Setiap orang itu pasti punya front stage, backstage, lalu outer stage ya. Dan ada satu lagi sebetulnya, impression management. Jadi orang itu punya kecenderungan antara di depan dan di belakang beda, lalu mereka menyajikan sesuatu kepada penonton untuk menariknya. Bisa menarik dengan pakaian, bahasa tubuh, ekspresi, perilaku, yang tujuannya itu supaya diterima, dihargai, dan dipercaya oleh penonton. Nah, kita memang punya selalu di dalam dunia akan selalu melihat orang-orang yang antara yang ditampilkan dengan yang diniatkan itu berbeda. Oleh karena itu akan sangat sulit bagi kita untuk memilah. Ini oknum yang bahasanya Michael tadi, oknum yang punya kepentingan atau memang seorang tokoh yang punya hasrat kenabian ya untuk mendatangkan kebaikan. Memang sulit Michael untuk membedakan itu. Apa yang nampak baik itu belum tentu baik. Apa yang nampak bagi kita itu tidak baik, mungkin saja kita belum mengerti. Sebab ada perkataan people tends to hate what they don't understand. Jadi orang itu cenderung untuk membenci apa yang mereka belum mengerti. Nah, tadi Buya Asofa mengungkap hal yang sangat menarik, bahwa hubungan dengan Tuhan itu perlu kegembiraan, karena kita adalah kekasih Tuhan, dan dalam sebuah permainan, Tuhan itu digambarkan sebagai yang maha agung, yang memiliki kehidupan, dan yang menonton. Itu kata kuncinya, Tuhan menonton. Kalau bahasanya seorang teolog filsuf ya, Soren Kierkegaard, itu dia mengatakan kehidupan itu adalah panggung pentas ilahi. Jadi kita itu yang memainkan, Tuhan yang menontonnya. Nah, kalau Tuhan yang menonton, pasti Tuhan tahu antara front stage dan back stage-nya itu sama atau tidak. Maka persis juga yang dikatakan Bante Tejapuno, kalau kita masih mengurus orang lain, itu nggak akan ada habisnya. Maka marilah kita berfokus pada bagaimana sebelum kita memandang apa yang dilakukan orang lain, kita tuh berjuang untuk mengurus diri sendiri. Sehingga antara front stage dan backstage kita, pinjam dramaturginya Kaufman tadi, itu menjadi selaras. Dan itulah yang disebut dengan integritas. Nah, orang yang punya integritas, itu kan apa yang dikatakan, yang dipikirkan, dan dirasakan sama. Salah satu cirinya adalah konsistensi.
Jadi ketika ia mengajarkan kebaikan, maka apa yang dikatakan itu juga akan membuahkan kebaikan yang bisa diukur dengan konsisten enggak kebaikannya. Kalau kebaikannya hanya menyasar kelompok tertentu, maka itu menjadi sebuah kebaikan yang tidak konsisten. Kalau kebaikannya itu mengajarkan baik bagi kelompok A dan kemudian membuat kita sekaligus menjadi benci dan curiga bagi kelompok B, maka itu tidak berintegritas, tidak integrar gitu ya, tidak utuh. Nah, apa yang membuat seorang itu integritasnya bisa dirasakan? Tadi ada satu pertanyaan juga di kolom chat. Ini kan era data, era AI. Apa peran agama? Peran agama ada di ranah rasa. Kalau saya pernah mendengar dari Abuya, rohso itu kan bukan hanya soal rasa emosional, tapi itu perasaan batin yang halus, pengetahuan intuitif yang datang dari hati, dan bukan hanya dari pikiran rasional. Yang itu sesungguhnya adalah anugerah ilahi. Jadi memang perlu dilatih di dalam kita sampai kepada apa ya, sebuah pengenalan. Apakah ini kebenaran yang penuh atau ini hanya kebenaran yang separuh? Karena kebenaran yang separuh itu cirinya adalah ya kita diyakinkan dengan separuh kebenaran. Tetapi begitu kita mempercayainya, kita akan ditipu sejadi-jadinya. Dan bagaimana cara melatih itu, Pak Pinandita Wayan mengungkap hal yang menurut saya sangat dalam ya. Yang patah itu kan yang keras, kata Pak Wayan. Yang lentur itu tidak patah. Dan kita perlu menciptakan hati yang lentur. Hati yang punya daya lenting, yang ibarat tadi bambu itu gak gampang coklek. Hati yang punya resiliensi, punya ketangguhan. Dan ketangguhan itu bisa dibangun dari apa yang disampaikan oleh Muse Junarto. Sesuatu yang mendatangkan manfaat, kehalusan, dan bahkan sesuatu yang mendatangkan cinta kasih. Sehingga kalau dipadatkan menjadi satu kata, yang Michael juga adalah dari Buddhis, kata kunci dari Buddhism adalah cinta kasih, welas asih. Maka segala sesuatu yang tidak memberitakan welas asih, tidak menggunakan cara welas asih, tidak menuju pada welas asih, dan tidak menciptakan welas asih, maka kita perlu mengujinya. Kalau dalam tradisi Kristen itu memang ada istilah itu, ujilah segala sesuatu. Apa yang tampak megah secara kasat mata, bisa saja itu hanya dibangun dari jerami. Tetapi ketika itu diuji dengan api, api itu apa? Api itu waktu, keadaan, situasi, kekuasaan, kepercayaan itu adalah api. Apa yang dibangun dari emas dan yang dibangun dari jerami tentu berbeda. Emas semakin dibakar semakin murni. Jadi di satu sisi kita harus punya kelenturan seperti air, tetapi di sisi lain kita juga perlu punya hati emas. Lalu yang pasti proses itu tidak ujuk-ujuk, atau apa ya bahasa Indonesianya itu, tiba-tiba. Tapi itu adalah proses yang dibangun dari perjumpaan demi perjumpaan, dari pikiran yang terbuka, pengalaman, dari ilmu, dari doa-doa, melalui sebuah proses.
yang balik lagi seperti sebuah permainan yang indah, yang cantik, yang mastery gitu ya, master, kita tuh menjadi sangat ahli, bahkan ketahanan kita di dalam bermain, dalam ranah iman itu dibangun melalui sebuah proses yang panjang, yang di dalamnya memang harus melibatkan air mata dan keringat. Di dalamnya melibatkan pengorbanan dan harapan. Jadi memang tidak mudah untuk membedakan ini oknum yang membawa kebaikan atau tidak kebaikan, tetapi tetap bisa di dirasakan dengan kebijaksanaan yang dibangun seiring dengan waktu. Saya kira itu tanggapan saya, juga sekaligus saya gabungkan dengan apresiasi saya atas tanggapan dari para tokoh tadi. Matur nuwun, Mbak Niken. Baik, terima kasih Pendeta Andri. Berarti itu tadi apa sudah closing statement? Karena Ya, ini sudah sekaligus closing statement. Boleh baik. ngasih feedback sedikit? Ujungnya nakalan niku langsung datang siji nakalan. Oh, nakal. Mari ngomong gumulu dan Ayo. dinakali. Boleh ngasih feedback sedikit kah, Bu Moderator? Maksudnya nanti supaya setelah Pak Oto nanggapi dan yang lain-lain nanggapi, aku gak ngomong maneh ngono lho. Ya iku jenenge nakalan, diakali awak dhewe iki. Ya, silakan. Silakan coba saya. Sudah? Oto, sudah? Jadi gini, Michael. Ini Namo Buddhaya, Michael. Namo Buddhaya. Ini kalau kita lihat, kita sering sekali mendengar, jadilah manusia yang selaras, serasi, dan seimbang. Masih ingat itu kata-kata itu? Masih ingat, sangat. Nah, sekarang bagaimana ukuran dari selaras, serasi, seimbang itu yang bagaimana sebenarnya? Kita tahu bahwa manusia yang selaras, serasi, dan seimbang itu apabila ada satu kesamaan antara open mind, open mouth, dan open heart. Jadi antara pikiran, hati, dan ucapan itu sama. Kalau sering kita mendengar seorang politikus antara open mouth dan open mind-nya itu berbeda. Sedangkan open heart-nya ingin kekuasaan yang berlebih. Mungkin, tetapi open mouth-nya ini adalah demi bangsa dan negara dan sebagainya. Ini pertama. Kemudian kedua, banyak orang ini kita tidak tahu seberapa besar kadar kesadaran spiritual tiap-tiap orang. Katakanlah misalnya Michael ada di sebuah vihara. Apakah semua orang yang ada di vihara itu sama kesadaran spiritualnya? Maybe belum yes, tentu, Pak. Maybe no. Ya tak? Nah, dari sini inilah sebenarnya yang menentukan. Demikian juga di gereja. Tidak semua orang jemaat itu sama kesadaran spiritualnya. Akhirnya kesimpulannya bahwa agama ini jangan dijadikan satu dalih ya untuk meraih sesuatu tujuan keduniawian. Ini. Oleh karenanya saya sendiri tidak setuju, terus terang aja tidak setuju. Ada ormas keagamaan diberikan hak untuk mengelola pertambangan. Ormas keagamaan ngurusi tambang ini loh. Ini yang jadi kadangkala kita tidak bisa melihat, tetapi kita bisa menalar. Oleh karenanya, kalau tadi Michael di dalam chat room-nya mengatakan, saya kesimpulkan bahwa religion without science is lame. Jadi lumpuh. But science without religion is blind. Adalah buta. Nah, dari sini sebenarnya kesimpulan kita bahwa ayo kita dandani alam yang
satu contoh saja alam ini, Michael. Kita sering sekali mengatakan kita salah mongso. Mengapa salah mongso? Waktunya kemarau ada hujan. Waktunya hujan atau kemarau panjang. Lamongan terjadi satu angin badai, angin perempuan. Kok angin perempuan? Puting beliung yang punya puting kan perempuan. Nah, Iya, yuk. gitu. Iya, Rata berarti itu ya, anginnya itu. iya, Bersih. anginnya itu nakal anginnya itu kayak ini kan. Oh. Oke. Oh. Jadi dari sini sebenarnya ya. Nah, oleh karenanya, ayo kita menyatu. Kita berdamai dengan alam, berdamai dengan Tuhan, dan damai dengan masyarakat. Aman dan enak, Michael. Saya hanya berdoa semoga Michael menjadi seorang sarjana yang Amin. Kesadaran spiritualnya cukup tinggi, apalagi ketum dari KMB UMM ya, Universitas Negeri Malang ya. UM Pak, Universitas Negeri Malang, UM ya, Universitas Negeri Malang. Baik, demikian Michael. Terima kasih. Ya, terima Sama-sama. kasih. Oh, dan juga saudara Michael yang Sedikit tentu feedback bolehkah? ya. Sedikit memberi feedback apakah boleh? Iya, tapi mungkin kita batasi karena waktunya sudah melebihi yang telah ditentukan. Mungkin 1 menit atau segitu. Iya, kurang lebih 1 menit. Terima Silakan. kasih. Terima kasih atas jawabannya, dan ini sangatlah memuaskan sekali jawabannya. Untuk mengenai oknum-oknum tadi itu, saya jadi teringat sama apa ya? Kemarin kan timnas gagal lolos Piala Dunia. Saya jadi teringat sama pundit-pundit nggak jelas yang suka mengkritik kinerja timnas waktu masanya STY. Mereka mungkin pantunnya begini mungkin. Buah mangga dimakan codot, setelah itu codotnya minum es. Waktu dulu mereka sibuk bacot, sekarang mereka sibuk ngeles. Dulu waktu kita bagus-bagusnya, kinerja STY dikritis negatif terus. Dan sekarang ketika timnas kalah, pundit-punditnya nggak bersuara lagi, malah sibuk ngeles semua. Ya seperti itulah oknum-oknum itu mungkin ya gambarannya. Dan sama-sama apa kesamaannya? Sama-sama bikin kesel dua-duanya, sama-sama bikin ngamuk. Ya. Terima kasih atas jawabannya, dan juga sedikit dari saya, sisakan ruang ikhlas tapi juga sisakan ruang ngamuk untuk kegagalan timnas. Baik, ya. Terima kasih saudara Michael. Baik, karena kita sudah berada di penghujung acara dan waktunya sudah melebihi. Mbak Niken. Ya. Saya sedikit aja. Karena ini kan menjawab kegundah gulanan dari saudara, dari siapa namanya tadi? Michael, saudara Michael. Iya, itu kayak orang di zamannya Buddha itu kayak suku Kalama begitu yang lagi bingung dengan hatinya, dengan hidup. Mungkin usia-usianya yang masih muda, Gen Z. Iya. Muda, dalam Buddha itu lebih menekankan pada ehipasiko memang. Jangan percaya begitu saja terhadap apapun yang disampaikan oleh orang yang kamu hormati sekalipun. Atau yang sudah dituliskan dalam kitab suci yang sudah lama. Atau tradisi yang sudah turun-temurun. Tapi kita harus mau datang, mau melihat, membuktikan sendiri. Apakah ini benar, ini berguna, bermanfaat, menimbulkan kebajikan, menimbulkan kebahagiaan, atau sebaliknya. Jadi kalau hanya kata-katanya orang, katanya buku, katanya tradisi, ya kita sebagai orang yang sekarang ini ya jangan mudah mempercaya itu semua. Walaupun mungkin yang disampaikan oleh kami semua ya sebagai generasi muda, ya jangan langsung ditelan mentah-mentah. Harus mau dikunyah, harus tahu dirasa yang dibutuhkan apa untuk memenuhi kehausan-kehausannya. Jadi intinya ehipasiko,
datang, lihat, dan buktikan, dan pedoman pada Kalama Sutta, tentang sutta yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada suku Kalama. Itu akan membuat kita itu langkahnya pasti mengarah kepada kebahagiaan, mengarah kepada kebebasan. Dan bahagia atau tidaknya bukan terletak di luar kita, terletak pada diri kita, tergantung pada perbuatan-perbuatan kita. Sukses dan tidak suksesnya tim kita, ya ini kolaborasi, kristalisasi dari semua sebab-sebab yang saling mempengaruhi. Semoga kita sering terus berlatih dan terus berbenah untuk menjadi tim yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Teja yang sudah memberikan tambahan wejangan kepada Saudara Michael, terutama umat. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada narasumber kita pada malam hari ini, Pendeta Ari, yang sudah memberikan pemaparan sangat pastinya bermanfaat, memberikan tambahan ilmu yang cukup menarik bagi kita semua. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada para tokoh rohaniawan yang sudah menanggapi dan juga para peserta jagungan online pada malam hari ini. Dan saya sebagai moderator juga memohon maaf jika ada keliruan dalam pengucapan atau penyampaian yang kurang berkenan atau penyebutan nama yang kurang tepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan bermainlah dalam permainan keimanan ini dengan benar dan konsisten, maka akan sampailah kita pada kegembiraan dan kedamaian serta kebahagiaan yang hakiki. Baik, saya akan kembalikan ke host kita pada malam hari ini, Mbak Ulan. Ya, salam semua saudara. Salam semua saudara. Baik, disampaikan terima kasih kepada Mbak Niken selaku moderator yang sudah memandu jalannya jagongan dan diskusi kita pada malam. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang sudah memberikan ilmu, berbagi sharing tentang wawasan yang baru bagi kita semua tentang tema yang kita angkat pada hari ini. Dan juga disampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh rohaniawan yang sudah berbagi wawasan, berbagi pandangan dari masing-masing perspektif agama masing-masing. Dan juga kepada seluruh peserta yang sudah setia, kami sampaikan terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi link absensi dan juga kuesioner untuk penerbitan e-sertifikat. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya ingin membacakan satu pantun, satu bait ya. Pelangi indah setelah hujan, tanda janji tak mudah hilang. Cakep. Iman yang gembira jadi jembatan, menjaga bangsa tetap gemilang. Baik Bapak Ibu, itulah tadi pantun dari saya, sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Dan saya sampaikan terima kasih, selamat beristirahat. Wassalamualaikum dan salam semua saudara. Semua saudara.